bergambarkan Presiden Jokowi sedang telepon, terus di bawahnya ada logo Palu Arit. Dua kemungkinan orang yang membuat framing ini. Yang pertama adalah dia tidak paham hukum, orang bodoh hukum. Yang kedua adalah sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan KB Nusantara. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Terkait dengan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Muhammad Rizik Syihab yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atas kasus swab di RS Umi Bogor kemarin. Pasca itu beredar sejumlah framing buruk, framing sangat negatif yang tujuannya ingin menyerang Presiden Jokowi, ingin menyerang pengadilan, ingin menyerang hukum di negara ini. Seolah-olah bahwa pengadilan telah membuat keputusan yang zalim, keputusan yang menurut mereka adalah PKI begitu. Ya tentu saja ini adalah framing yang dibikin oleh para pengikutnya MRS. Baik, saya baca saja nih. Saya screenshot, saya tampilkan di video ini, rasanya nggak tega saya. Karena biadab menurut saya. Ini saya bacakan saja ya, narasinya dan gambarnya. Jadi ini capture bergambarkan Presiden Jokowi sedang telepon, terus di bawahnya ada logo Palu Arit. Tulisannya begini, info intelijen, Jokowi telepon hakim sebelum vonis, hakim keceplosan di sidang, IBHRS disuruh minta maaf ke Jokowi. Jika Palu berdampingan dengan Arit, maka hukum menjadi alat panen bagi rezim kriminal. Ya Allah ya Karim. Saya ulangi sekali lagi. Info intelijen. Jokowi telepon hakim sebelum vonis, hakim keceplosan di sidang IBHRS disuruh minta maaf ke Jokowi. Jika Palu berdampingan dengan Arit, maka hukum menjadi alat panen bagi rezim kriminal. Dua kemungkinan orang yang membuat framing ini. Yang pertama adalah dia tidak paham hukum, orang bodoh hukum. Yang kedua adalah sengaja ingin mempengaruhi para pengikutnya bahwa apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin adalah keputusan atas rekayasa Jokowi, atas rekayasa pemerintah yang mereka cap sebagai PKI, sehingga kemudian diharapkan memicu kemarahan, memicu permusuhan yang semakin besar kepada pemerintah, kepada negara, kepada Presiden Jokowi. Ini pekerjaan mereka, kubu mereka ya memang begini, selalu memusuhi negara yang sah, selalu melawan pemerintahan yang sah, pemerintahan yang mereka anggap sebagai pemerintahan ilegal, presiden yang mereka cap sebagai presiden ilegal. Karena statusnya apa? Substansinya, sesungguhnya mereka kan orang-orang yang ingin menegakkan khilafah. Sehingga kemudian memang apapun kebijakan negara ini dianggap tidak sah bagi mereka. Jadi sejatinya mereka adalah kelompok-kelompok pemberontak. Kalau pendolan-pendolan mereka ini dibiarkan, tidak ditangkap, ya akan begini terus. Ini sudah berulang kali saya sampaikan di vlog ini. Tapi nggak tahu kenapa. Ya mungkin pelan-pelan ya. Gambarnya nih, tuh. Kelihatan. Saya nggak akan cantumkan di screenshot lah, tega rasanya. Oke, saya beranggapan bahwa yang membuat ini adalah orang yang goblok hukum, yang tidak tahu hukum. Yang namanya grasi, pengampunan dari presiden terhadap terpidana, itu adalah hak presiden.
Jadi bukan karena ditelepon oleh Jokowi, Dul. Gerasi ini dimiliki oleh seluruh narapidana, berhak mendapatkan gerasi. Dan biasanya presiden itu memberikan gerasi yang lazim di negara ini biasanya pas momen Idul Fitri atau pas momen 17 Agustus. Nah, siapa yang akan diberikan gerasi oleh presiden terserah presiden. Nah, itu adalah hak presiden. Dan berapa gerasinya, keringanan pidana yang diberikan oleh presiden, ya terserah presiden juga. Dan tentu saja presiden memiliki data, memiliki referensi yang matang dari institusi perangkat hukum yang lain untuk memberikan gerasi itu. Jadi tanpa harus dibisiki oleh presiden. Jadi kalau dituduh hakim ditelepon oleh presiden, ya goblok, ngawur, nggak tahu hukum. Gerasi itu adalah hak presiden untuk memberikan pengampunan kepada terpidana. Dan walaupun ini memang baru pernah baru pernah kita lihat hakim menjatuhkan vonis kemudian menawarkan gerasi, ya kasusnya Habib Rizik ini. Biasanya nggak pernah ada begitu. Ini kan sebenarnya kan luar biasa. Artinya hakim menawarkan peluang yang sangat cepat kalau Muhammad Rizik Syihab ingin mendapatkan pengampunan dari Presiden Jokowi. Gitu. Yang sudah-sudah pada peristiwa-peristiwa hukum yang lain, pidana yang lain, tidak pernah hakim mengumumkan, memberikan menginformasikan ini. Jadi begitu, bukan karena hakim ditelepon oleh presiden, ngawur. Itu berlaku bagi seluruh narapidana, Dul, ini yang membuat framing. Saya anggap tidak tahu hukum lah, itu aja biar mudah. Atau biar orang lain yang membaca postingan-postingan framing jahat itu tahu ya, paham ya. Kemudian saya ingin tanggapi juga, ada yang mengatakan masa hanya kasus kerumunan, kasus COVID sampai di penjara 4 tahun. Kasus ya, kalau yang RSUM itu kan kasusnya penyebaran berita bohong terkait dengan karantina, terkait dengan swab gitu ya. Menurut saya itu masih kasus yang kalau saya nilai kasus pemanasan. Karena ada banyak kasus lain yang sesungguhnya menimpa Muhammad Rizik Syihab yang sampai hari ini belum diproses. Dan polisi sudah pernah mengatakan itu. Ada banyak sekali kasus yang melibatkan Muhammad Rizik Syihab dilaporkan ke polisi, maksud saya kan begitu. Dan belum semuanya diungkap, belum semuanya diproses. Tapi mudah-mudahan kasus yang ringan ini, kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya, bahwa ini adalah negara hukum. Tidak ada satupun orang statusnya apa, jabatannya apa yang bisa bebas dari hukum. Hukum berlaku bagi siapapun di negara ini, tidak pandang status. Anggota DPR, gubernur, bupati, pemimpin partai, semuanya kan banyak yang dipenjara karena kasus kriminal. Jadi tidak pandang bulu. Begitupun berlaku bagi tokoh agama, tokoh masyarakat. Kalau memang melanggar hukum ya ini negara hukum. Kalau kemudian hukum diistimewakan tidak mengenai tokoh masyarakat, tokoh agama, ya nanti berapa bisa kiamat. Nanti orang yang merasa ditokohkan biasa semena-mena melakukan tindak pidana, pelanggaran hukum, kan nggak beres. Saya kira itu vlog singkat menanggapi framingan yang menyesatkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tentu saja adalah para pengikut dan pendukungnya Muhammad Rizik Syihab atas putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jawa Timur kemarin. Terima kasih. Tetap berpikir sehat, tetap jaga persatuan dan kesatuan, rapatkan barisan. NKRI harga mati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.